Pergi ke WC kebelet kencing, gak taunya ketemu artis. Gak apa-apa kepala pening, yang penting dapat makan siang gratis. Ayo gas, mari kita torang gas. Halo kaum rebahan yang budiman, si Budi yang sudah siuman, gimana sudah selesai nyoblosnya belum? Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diambil dari kisah nyata, yang mana film ini menceritakan sebuah kejadian di negara Somalia, tepatnya pada tahun 1980-an saat Korea Selatan belum diterima menjadi anggota dari PBB. Kala itu benua Afrika menjadi tempat persaingan yang sangat sengit antara Korea Selatan dan Utara untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara di Afrika, karena benua Afrika memegang suara terbanyak di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikarenakan besok saya akan pergi ke Kenya untuk syuting film Angling Dharma season 10, yuk tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and now is nobar, dan inilah Escape from Mogadishu. Film yang mempunyai latar waktu di tahun 1990 dan tempatnya berada di Somalia. Saat itu seseorang dari kedutaan Korea Selatan yang ditugaskan untuk berangkat ke Somalia telah tiba. Orang itu bernama Kang Dae-jin, bukan Kang Samsul apalagi Kang Jamet. Dan inilah pamentunya. Sesampainya di airport, ia sedang menunggu dubes Korea Selatan yang bertugas di sana. Dubes tersebut bernama Han Sing Seong. Dikarenakan Kang Dae-jin celingak-celinguk di bandara seperti orang yang habis kecopetan dikarenakan menunggu dubes Han yang lama tak kunjung datang, Kang kemudian ditawari taksi bandara oleh Kang Taksi. Sebelumnya Kang Dae-jin kita sebut saja Kang Dadang ya, biar gak susah. Di sini Kang Dadang hendak menolak tawaran dari Kang Taksi tersebut. Namun saat Kang Dadang memutuskan untuk menaiki taksi tersebut, tibalah Dubes Han datang terlambat dengan stafnya. Dubes Han langsung mengecek barang bawaan milik Kang Dadang karena Dubes Han berencana akan menemui Presiden Somalia. Namun di tengah perjalanan menuju kediaman Presiden Somalia, iring-iringan Dubes Han yang seperti sedang konvoi kampanye pun dibegal oleh kelompok separatis Somalia yang bersenjata. Dikarenakan kelompok separatis tersebut tahu mana barang yang berharga dan mana barang yang rongsokan, mereka akhirnya berinisiatif untuk mengambil koper bawaan yang isinya pastinya duit bukan jamet, yang pada kenyataannya koper tersebut akan diserahkan sebagai upeti kepada Presiden Somalia yang bernama Bare. Diceritakan Presiden Bare terkenal dengan kediktatorannya, yang mana dia gampang sekali disogok dengan memberikan sebuah barang ataupun uang. Ingatlah wahai Presiden Bare, menyuap dan yang disuap tidak berdosa, tapi mereka pasti masuk neraka. Emang apa sih nggak boleh? Singkat cerita, tibalah Dubes Han di rorompok Presiden Bare, atau dalam istilah kerennya itu istana. Tapi dikarenakan Dubes Han tiba hanya dengan tangan kosong saja, jangankan koper yang isinya duit banyak, uang gopean pun sampai tidak ada. Ia jelas-jelas ditolak untuk bertemu dengan Presiden Bare. Namun secara tak sengaja, saat itu Han melihat Dubes Korea Utara yang bernama Rim Yong-su sedang berjalan menuju kantor Presiden Bare. Pastinya saat itu Dubes Han berpikiran negatif atau suujon bahwa Korea Utara yang telah menyabotase pertemuan Korea Selatan dengan Presiden Somalia. Sampai-sampai keluar pepatah dari Korsel yang bunyinya, kalian tidak boleh suujon kepada orang atau negara lain, tapi tidak untuk korut. Lalu malam pun poek, sekretaris dari Dubes Han yang bernama Gong dengan nama lengkapnya Bagong menyalahkan Kang Intel Korea Selatan atas kebocoran informasi ini. Mendengar hal itu, Kang Dadang tiba-tiba menjadi emosi. Gimana gak emosi coba? Jauh-jauh datang ke Afrika cuman buat disalahin doang. Lalu saat sedang asiknya mereka berdebat, tiba-tiba ada telepon masuk dari Presiden Korea Selatan. Saat telepon dari Presiden Korsel sedang berlangsung, Dubes Han dengan cerdiknya selalu ngeles sana dan ngeles sini agar Han tidak terlalu banyak disalahkan oleh Pak Presiden. Tak lama setelah itu, Kang Dadang memberikan sebuah informasi yang sangat penting kepada Dubes Han mengenai perdagangan senjata api yang ada di Somalia.
Kang Dadang berkata sebelumnya kami telah bertemu dengan wartawan yang ada di Somalia dan dia memberikan informasi mengenai pemberontakan yang akan terjadi di negara itu. Senjata api yang ada di tangan pemberontak merupakan senjata api yang dimiliki oleh Korea Utara. Lalu pada pagi harinya Dubes Han bertemu dengan Presiden Barre. Di sana ia bernegosiasi dengannya agar Korea Selatan bisa diterima menjadi anggota PBB. Namun karena Presiden Barre banyak maunya dan heras pamatuknya, negosiasi itu pun berakhir dengan kegagalan. Saat Han sedang berada di luar dari sebuah restoran, ia bertemu dengan Lim. Lantas Han menyalahkan Lim atas sabotase Korea Utara selama ini. Namun Lim yang tidak mau kalah, ia juga menyalahkan Han atas tuduhan pemberian senjata api kepada pemberontak Somalia. Lalu dikarenakan Han dan Lim yang terlalu sibuk dalam berdebat, udah kayak capres aja, mereka tidak menyadari bahwa pemberontakan mulai terjadi di sana. Kemudian pada malam harinya di tempat kedutaan Korea Selatan, supir Dubes Korea Selatan terluka cukup parah. Usut punya usut, supir itu merupakan bagian dari para pemberontak. Lalu tak lama dari itu, datanglah tentara Somalia mencari para pemberontak yang sedang berkeliaran. Namun saat tentara akan memaksa masuk ke kantor kedutaan, dengan gagahnya Kang Dadang mendatangi para tentara. Di sini Kang Dadang mencoba mengeluarkan jurus Batshot no Jutsunya saat bernegosiasi dengan pimpinan tentara tersebut. Setelah negosiasi mereka selesai, supir Dubes yang tadi terluka memutuskan untuk kabur dari tempat Dubes Korea Selatan. Namun di tengah pelariannya, supir tersebut terciduk oleh tentara Somalia dan ia dipukul hingga mati di tempat. Lalu keesokan harinya, para kedutaan besar di sana mendapatkan informasi bahwa perang saudara telah terjadi di Somalia. Gelombang protes mulai pecah, meminta Barre turun dari jabatannya karena ia berperilaku diktator, otoriter, dan selalu menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menindas rakyatnya, yang mana para penduduk di sana tidak menyukainya, dan Barre juga terlibat korupsi yang menyebabkan kemiskinan di Somalia semakin parah. Kemudian Kang Dadang bertemu dengan delegasi Korea Selatan yang berada di Dubes Italia. Ia berencana untuk meminta pertolongan agar orang-orang yang tinggal di tempat Dubes Korea Selatan bisa pergi dari Somalia. Di tengah itu, ternyata gelombang pemberontakan semakin parah terjadi. Perang saudara di Somalia semakin memanas dan tidak dapat terelakkan lagi. Lalu di tempat Dubes Korea Selatan, mereka semua menghilangkan dokumen yang berkaitan dengan Somalia untuk menghilangkan bukti keterkaitan mereka dengan negara konflik tersebut. Dikarenakan pemberontak Somalia sedang mengincar orang-orang yang terlibat dengan Presiden Barre yang korup. Kemudian saat malam harinya, Kang Dadang pergi ke tempat tentara Somalia untuk meminta bantuan perlindungan. Di Somalia, pasukan tentara membantai para pemberontak yang tertangkap dan pada akhirnya beberapa tentara Somalia pergi ke tempat Dubes Korea Selatan. Keesokan paginya kelompok separatis alias pemberontak telah memasuki Mogadishu. Di sana mereka membagikan senjata api ke para penduduk sipil. Bahkan anak kecil pun mereka jadikan alat dengan diberikan senjata api oleh para pemberontak. Di sisi lain, Dubes Korea Selatan pergi ke bandara untuk meminta staf di sana menghubungi Dubes Korea Selatan yang berada di Kenya. Namun permintaan itu ditolak oleh staf tersebut karena jalur komunikasi sedang terputus. Di malam harinya di tempat Dubes Korea Utara, Tae Jun Ki dan bagian dari staf Kedubes Korea Utara bertemu dengan pimpinan pemberontak. Tae Jun Ki berpikir bahwa pemberontak tersebut merupakan aliansi mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam tempat Dubes Korea Utara. Tapi ternyata pemberontak tersebut membelok dan melukai Tae Jun. Di sana, para pemberontak tersebut mengambil barang-barang berharga yang ada di kedutaan besar Korea Utara. Setelah kejadian itu, anak buahnya Kim Jong Un alias orang Korea Utara memutuskan untuk pergi dari kantor dubes mereka. Setelah keluar dari kantor, mereka semua pergi secara berhati-hati agar tidak tertangkap oleh para pemberontak. Namun sangat disayangkan, mereka ketahuan oleh anak kecil yang merupakan bagian dari pemberontak. Mereka pun kabur hingga sampai di kantor Dubes Korea Selatan.
Di sana Lim mau meminta pertolongan Dubes Han, namun Taejun menentangnya karena ia tidak ingin berhutang budi kepada Korea Selatan. Lantas Lim bernegosiasi dengan Han agar diberikan pertolongan karena adanya wanita dan anak-anak di rombongan mereka. Di tengah negosiasi, datanglah sekelompok pemberontak yang sedang berpatroli dan terjadilah tembak-menembak antara tentara Somalia yang melindungi tempat Korea Selatan dengan para pemberontak. Karena kalau tembok-menembok pastinya terjadi di antara tukang dan keneknya, dan setelah itu mereka ngopi bersama. Setelah tentara Somalia berhasil mengusir para pemberontak, akhirnya rombongan Korea Utara diizinkan berlindung di tempat Korea Selatan. Kemudian mereka akhirnya duduk bersama dan Han memberikan insulin kepada Lim yang mengidap penyakit gula, karena kalau penyakit gelo pastinya dikasih jamu tolak dungu. Lalu para tentara yang sedang menjaga tempat tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi karena kurangnya uang yang diberikan mengenai perlindungan. Sebab Korea Selatan menambah orang untuk dilindungi di luar kesepakatan mereka. Lalu Kang Dadang membuat sebuah surat yang menyatakan orang-orang Korea Utara telah membelot meninggalkan kewarganegaraan mereka. Mengetahui itu, Taejun tidak terima dan berkelahi dengan Kang Dadang. Saat sedang berkelahi, Han dan Lim datang karena kebisingan yang mereka timbulkan. Setelah keributan yang tak ada gunanya selesai, akhirnya mereka semua memutuskan untuk berdamai agar mereka semua bisa keluar selamat dari Somalia. Lalu Han dan Lim menyusun sebuah rencana. Rencana mereka berdua untuk meminta pertolongan ke Dubes Italia. Karena mereka sekutu Korea Selatan dan Korea Utara akan pergi ke Mesir yang merupakan sekutu mereka. Lalu pada pagi harinya, mereka pergi ke tujuan masing-masing. Di tengah perjalanan mereka ketahuan oleh para pemberontak dan pemberontak menembaki mobil yang mereka naiki. Setelah orang-orang Korea Selatan sampai di Dubes Italia, Han sempat meminjam alat komunikasi mereka dengan tujuan menghubungi kedutaan mereka yang ada di Kenya untuk meminta pertolongan mengirimkan pesawat. Namun pertolongan itu ditolak pada akhirnya. Lalu Han berbincang dengan Dubes Italia agar mereka dan orang-orang Korea Utara bisa pergi dari Somalia. Italia menyanggupi permintaan Korea Selatan, tapi Italia tidak bisa menolong Korea Utara karena mereka bukan bagian dari sekutu mereka. Mendengar itu, Kang Dadang memberitahu Han untuk berbohong mengenai orang Korea Utara yang sudah bergabung dengan Korea Selatan. Saat mendengar itu, Dubes Italia akhirnya memberikan bantuan keluar dari Somalia menggunakan pesawat dan akan diterbangkan ke negara Kenya. Di tempat lain di Dubes Mesir, Korea Utara gagal mendapatkan pertolongan dari kedutaan tersebut. Setelah dari Dubes Italia, Han dan para anak buahnya pulang untuk menjemput orang-orang yang mereka tinggal. Setelah itu mereka semua langsung bersiap untuk pergi saat itu juga. Karena pesawat yang akan mereka naiki akan pergi pada pukul 4 sore. Mendengar itu, Lim memerintahkan semua orang untuk melapisi mobil dengan baku, karung, apa saja, pintu, besi, baja, atau apa yang mereka temukan agar mobil tersebut bisa aman dari tembakan para pemberontak. Lantas setelah selesai mengcustom mobil dengan seadanya, mereka semua pergi karena waktunya sudah mulai mepet. Lalu di tengah perjalanan mereka semua awalnya berjalan lancar. Saat akan melintasi pemeriksaan tentara Somalia, salah satu staf kedubes Korea Selatan mengeluarkan tongkat kayu. Namun salah satu tentara yang berjaga salah memberikan informasi mengira itu sebagai senjata api dan akhirnya mereka semua ditembaki oleh tentara perbatasan. Lalu saat melarikan diri dari kejaran tentara Somalia, saat itu mereka dilempari bom molotov oleh pemberontak karena mereka melewati pemberontak yang sedang berada di sana. Dengan perjuangan yang menguras tenaga, keringat, darah, dan air mata, pada akhirnya mereka dapat lolos dari serangan para pemberontak dan juga tentara Somalia hingga sampai ke kedubes Italia. Lalu di tempat Dubes Italia, mereka semua pergi dengan membawa bendera putih yang telah mereka siapkan. Saat Han meminta dibukakan pintu gerbang Dubes Italia, mobil yang dipakai Taejun datang dikejar dan ditembaki oleh tentara Somalia.
Ternyata mobil yang dipakai Taejun berpencar saat mereka bertemu dengan pemberontak. Lalu Taejun tewas terkena tembakan tentara Somalia. Setelah itu Taejun pun dikuburkan di dekat tempat dubes Italia. Akhirnya mereka semua pergi dengan aman dengan bantuan tentara Italia hingga sampai di pesawat. Di pesawat, orang dari Korea Utara mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Korea Selatan. Lalu setelah sampai di bandara Kenya, sebelum turun Han memberitahu Lim agar mereka turun dengan secara terpisah dan menganggap mereka semua tidak saling kenal. Karena Korea Utara tidak punya hubungan diplomatik dengan Kenya dan kedua belah pihak ternyata telah menunggu kedatangan mereka semua. Setelah itu mereka semua turun dengan sesuai arahan yang Han berikan. Lalu Han ditanyai mengenai orang Korea Utara yang telah membelot. Tapi Han tidak memberikan jawabannya dengan alasan suara pesawat yang berisik. Film ini diakhiri dengan kedua belah pihak yang selamat dan pergi dari bandara Kenya. Dan film pun telah usai. Film ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bersaudara dengan orang lain yang mempunyai ideologi atau cara pandang yang berbeda. Karena seyogianya ada saatnya keadaan memaksa kita untuk menanggalkan ego kita dan saling rangkul dengan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Udahlah segitu aja, cukup. Bye.